Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Semoga kita diberi kesehatan dan dilimpahkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan membahas nih tentang cara yang menggigit ekor. Oke, nanti dikarenakan karena apa dan cara penyembuhannya bagaimana, pokoknya simak videonya baik-baik. Jangan di skip-skip ya. Seperti biasa, jangan lupa bantu follow IG saya Ovi Animal dan bantu like dan subscribe-nya juga dan bantu share juga agar saya bisa bersemangat bikin kontennya terus. Pokoknya gitu, biar semangat bikin kontennya. Oke, jangan lupa subscribe ya. Langsung saja ke pembahasannya ya. Kenapa ikan cana gigit ekor? Dan ini sesuai pengalaman saya dan teman-teman saya sharing-sharing kepada teman-teman saya ya, teman-teman saya bersama. Pokoknya itu ikan gigit ekor disebabkan yang pertama yaitu kurangnya pakan, yang terlalu lama dipuasain jadi lapar, pas giliran lihat ekor seolah-olah ada pakan, tapi itu jarang banget ya. Selapar-laparnya ikan itu juga jarang banget ya gigit ekor ya, hanya beberapa sih ikan ada juga yang mau gigit ekor. Dan yang kedua yaitu stres. Biasanya kalau misalkan ikan ya, stres ini diakibatkan pergantian tank. Ikan yang gigit ekor sering dialami sama ikan yang WC. WC itu yang ya dari alam ya, seperti halnya yang maru-maru YS auranti, yang diakibatkan stres yang biasanya di alam dipindahkan ke tank, dan dengan air yang pH yang berubah, otomatis ikan akan jadi stres. Entah itu di perjalanan pun itu bisa pengaruh banget bagi si ikan juga. Yang ketiganya yaitu sifat gila, seperti halnya orang ya, orang gila. Tapi hal ini itu jarang banget dialami oleh ikan. Ada juga ya beberapa, ada juga yang ikannya sifatnya itu gila. Ya, gila itu bukan stres karena di perjalanan, gilanya itu benar-benar sifatnya gila, kayak orang gila kayak gitu. Untuk penyebab berikutnya yaitu alergi pada pakan. Ikan WC yang biasanya pakannya di alam ya, yang di alam itu kan biasanya pakai pakan hidup, biasanya kan dia makan hidup, terus dikasih pelet jadinya gatal-gatal ya. Gatalnya itu di badan, tapi ikannya mau menggapai itu tidak bisa, yang kena jadi korbannya itu ekornya. Jadi bisa dibilang misalkan badannya kan gatal nih akibat pelet, misalnya akibat pelet, terus dia mau garuk-garuk, cuman yang bisa digapai cuma ekornya, jadi yang korbannya ekor, biasanya jadi gitu ya. Sebenarnya untuk pelet-pelet itu semuanya itu benar-benar bagus, tapi ada beberapa juga ikan yang tidak cocok ketika pakan pelet. Iya, ada juga yang alergi ya. Kalian makannya harus dicoba ya, kalau misalkan ikan apakah ini alergi atau tidak. Kalau alergi ya jangan digunakan. Terkadang ada juga yang beberapa ikan itu harus dihindari dengan pelet. Untuk yang kelima nih, ada parasit atau jamur pada ekor. Biasanya disebabkan pada air yang kotor atau ketika kalian ngasih daun ketapang ya, tidak dicuci terlebih dahulu, makanya mengakibatkan parasit yang menempel pada tubuh ikan. Yang tadinya itu di daun ketapang itu menempel pada tubuh ikan ya, entah itu di tubuh, entah di sirip, entah di ekor. Jadi untuk korbannya biasanya kalau misalkan ikan nggak bisa menggapainya, itu pasti yang kena itu pasti ekornya. Untuk yang terakhir nih, penyebab terakhirnya yaitu ikannya yang mentalnya bener-bener galak. Mentalnya itu over, bisa dibilang mentalnya itu bener-bener galak banget. Sering diajak interaksi sampai bener-bener mangap-mangap, tapi habis itu kalian itu jarang diajak interaksi. Jadi kembalinya, jadi ikannya seolah-olah kalau lihat ekor itu ya bisa dibilang ada tangan, seperti tangan ya, yang menggoda. Makanya terkadang ikannya gigit ekor. Nah itu terkadang kayak gitu. Nah, untuk cara penyembuhannya nih, kalian cukup potong aja bagian ujung-ujung ekor, jangan sampai terkena urat ekor. Kalau urat ekor terputus, ekor tidak bisa tumbuh dan ikan akan stres, berasa kesakitan. Potong ujungnya saja sampai rapi, bersihkan ekor sampai benar-benar bersih ya, bersih. Siapa tahu ada parasit atau jamur-jamur yang menempel pada si ekor.
Dan setelah itu untuk menaik tanknya nih, setelah itu kasih akriflavin ya. Harganya juga murah banget kok ya, kalian cukup aja sampai ya secukupnya ya, untuk menaik berapa tetesnya itu secukupnya sesuai dengan kapasitas tank kalian ya. Dan untuk menaik akriflavin ini berguna mencegah ikan stres, menyembuhkan luka-luka dan jamur-jamur juga yang menempel ya. Dan untuk masalah pakannya nih, sementara dalam masa penyembuhan ini hindari pelet terlebih dahulu, gunakan cukup cacing tanah saja agar ikannya itu benar-benar normal kembali. Dan untuk ikannya nih biar gak gigit ekor lagi, untuk mana ikannya kalau misalkan pengen gak gigit ekor lagi, cukup kalian kasih cermin buat teman si ikan. Jangan jangan yang besar-besar, cerminnya itu jangan yang terlalu besar, karena cermin itu dapat menurunkan mental ikan ya. Secukupnya saja cerminnya, atau kasih teman ya, kasih tank dijejerin ya. Misalkan kalian punya punya cana 2, dijejerin ya kanan kiri. Tapi ingat, jangan buka full ya, istilahnya jangan dibuka full, cukup separuh saja biar mental ikan itu tetap stabil, tidak terlalu down, tidak terlalu jatuh. Bang, kalau tanknya disekat gimana? Nggak masalah, yang penting sekatnya itu dikasih lakban ya, disolasi agar kanan kirinya nggak bisa saling melihat. Nah, untuk penelabannya sendiri itu jangan full ya, dikasih celah biar si ikan itu seolah-olah ada temannya, kanan kirinya bisa saling melihat. Bisa dibilang kalau misalkan kalian lakban ya, bagian tengahnya dikasih celah 3 cm ataupun 4 cm biar ikannya itu ya mentalnya itu enggak terlalu down, tidak terlalu jatuh banget. Jadi ketika kalian diajak interaksi pakai tangan pun itu masih bisa. Kalau misalkan full, misalkan enggak dikasih lakban ya, bisa bilang bening, benar-benar bening, itu biasanya ikannya mentalnya akan biasa saja. Soalnya seolah-olah kalau misalkan ada tangan ya cuma ngasih pakan doang, interaksinya kurang. Makanya kalau misalkan untuk mengenai ketika kalian mau sekat tank, usahakan kalian itu kasih celahnya cukup sedikit aja, 3-4 cm saja, nggak usah banyak-banyak, biar ikan ketika ada tangan pun bisa ajak interaksi biar gampang ya. Jadi cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada kesalahan kata, mohon maaf. Buat kalian kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa ditulis aja di kolom komentar. Nanti kalau saya bisa jawab, nanti saya bantu jawab sebisanya saya, semampunya saya ya. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya juga. Bantu share ke teman-teman kalian biar saya lebih bersemangat bikin kontennya. Oke, jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.